Gua Matu, destinasi wisata yang ada di pesisir barat ini, memiliki sisi lain, yakni sisi mistis tentang adanya kerajaan gaib yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Wisata Gua Matu terletak di desa Waisindi, Hanuan, Kecamatan Karya, Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Dapat ditempuh melalui jalur darat jalan lintas barat Sumatera dalam waktu sekitar 5 jam 30 menit dengan jarak 253 km dari kota Bandar Lampung. Jika dari kota Krui, jarak ke lokasi tersebut hanya 11 km dan memakan waktu 20 menit menggunakan kendaraan. Wisata ini tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Jika dari Krui, letak gerbang berada di sebelah kiri jalan lintas barat Lampung Bengkulu. Saat memasuki gerbang, pengunjung akan disambut oleh tenangnya suasana hutan dan beberapa suasana dan suara satwa khas yang ada di sana. Pengunjung tidak akan dikenai tiket masuk, melainkan hanya memberikan uang seikhlasnya kepada juru kunci yang akan memandu wisata ini. Saat di tengah perjalanan, wisatawan juga akan disuguhkan oleh pemandangan laut dari atas bukit yang mengarah langsung ke lautan lepas. Dalam perjalanan menuju gua, kita akan menuruni anak tangga yang berjumlah 299 anak tangga. Dulunya, waktu membangun anak tangga tersebut sangatlah sulit. Selain medannya yang curam, juga sering terdapat hal ganjil yang terjadi, seperti mesin ekskavator yang sering mati mendadak tanpa sebab. Suasana semakin hening saat menuruni anak tangga. Hutan lebat di kanan dan kiri jalan menambah kesan mistis yang sangat kuat. Menurut Makmur, sebagai juru kunci Gua Matu, tempat tersebut adalah tempat sakral yang dijadikan lokasi pertemuan 12 kerajaan laut. Bahkan menurut Makmur, Nyi Roro Kidul sering mengunjungi gua itu untuk melakukan pertemuan dengan kerajaan lain. Jika Kanjeng Nyi Roro Kidul datang, laut di sekitar akan membesar dikarenakan kereta kudanya bersandar. Nama Gua Matu sendiri berarti gua batu. Gua tersebut ditemukan oleh kakek moyang dari Makmur yang bernama Sawaludin pada masa penjajahan Inggris. Setelah melakukan semedi di goa tersebut, Sawaludin bertemu dengan Tuyuk Dewa Pangeran Hayam yang memimpin 12 kerajaan Matu dan istrinya Permaisuri Ratu Putri Gudung Sakti serta panglimanya bernama Poyang Panglima Haji Saleh. Saat sampai di depan goa, kita tidak bisa langsung masuk begitu saja. Juru kunci akan meminta izin terlebih dahulu kepada makhluk gaib yang ada di sana. Jika diizinkan, kita baru diperbolehkan masuk. Situasi mencekam sangat terasa saat memasuki gua. Bau khas dari kotoran kelelawar menyengat ditambah suasana yang gelap dari dalam gua menambah kesan mistis sejauh mata memandang tak terlihat ujung dari gua tersebut. Kita hanya di bawah memutar dari tempat pertama masuk gua yang merupakan jendela dan keluar dari pintu gua utama tersebut yang menghadap langsung ke laut lepas. Di sisi lain, kita tidak diperbolehkan untuk masuk dikarenakan alasan keselamatan, karena untuk masyarakat awal hal tersebut akan berbahaya. Menurut Pratin Waisindi Hanuan, wujud nyata dari makhluk gaib itu biasanya menjelma sebagai ular, biawak, dan kelelawar. Untuk mengunjungi tempat tersebut, wisatawan diharapkan dapat menjaga etika dan tata krama, serta tidak sembarangan berbicara kotor, karena hal tersebut bisa mengganggu makhluk gaib yang bersemayam di saat, dan tentu agar selalu berhati-hati supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Jadi di tempat ini sering juga digunakan masyarakat setempat untuk istilahnya kalau ada cita-cita, sambung doanya di sini supaya cita-citanya terkabul. Supaya cepat terkabul ya Pak. Ya. Nah, untuk mitosnya sendiri nih, menurut cerita para orang tua juga zaman dulu, memang ya ini tempat berkumpulnya 12 kerajaan yang terdiri dari penganut agama Hindu ada, Islam juga ada, berkumpul di Gua Matu. Jadi istilahnya satu tempat kumpulnya. Dari Kabupaten Pesisir Barat, Piki Agung Tegar TV melaporkan.